ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tama mari kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmatnya pada kita semua, nikmat yang berlimpah, utamanya nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar yang hanya Allah anugerahkan kepada hamba yang dipilihnya. Kita juga bersyukur atas nikmat semangat kita menuntut ilmu, semangat kita mempelajari agama, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa pada malam hari ini berkumpul di masjid ini, di satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita bersalawat dan bersalam pada Nabi kita, junjungan kita, manusia yang paling kita cintai, suri tauladan bagi kita dalam seluruh aspek kehidupan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pada malam hari ini saya diminta untuk menggantikan Ustadz Ahmad Hanafi yang biasanya mengisi setiap malam Kamis. Beliau berhalangan, maka saya diminta untuk menggantikan beliau pada malam hari ini. Dan karena itu tentu materinya juga materi lepas ya, tidak melanjutkan materi yang biasanya disampaikan oleh Ustadz Ahmad Hanafi. Tadi panitia mengusulkan untuk kita berbicara tentang hakikat kemerdekaan. Ya, mungkin karena kita berada pada bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi diusulkan untuk membahas tentang apa itu kemerdekaan, apa hakikat daripada kemerdekaan itu. Sebelum kita masuk ke sana, kita dulu semua belajar sejarah ya, bahwa Indonesia ini dijajah selama kurang lebih 350 tahun lamanya. Tentu tidak semua wilayah ya, tidak semua wilayah Indonesia dijajah selama 350 tahun. Sebagian wilayah ya saja yang dijajah selama 350 tahun. Yang mana penjajahan itu dimulai sejak bisa dikatakan kalau kita lihat dari sisi sejarah ya, sejak melemahnya kekuatan Islam dengan runtuhnya salah satu negeri Islam yang besar yaitu Andalusia. Andalusia selama 800 tahun kurang lebih 8 abad ya, itu dikuasai oleh kaum muslimin ya. Sejak kurang lebih tahun abad ke-7 sampai abad ke-15, yaitu Andalusia yang sekarang Andalusia itu adalah Spanyol dan Portugal ya. Spanyol, Portugal semua dulu namanya wilayah Andalusia. Nah, kaum muslimin sejak awal, sejak zaman Bani Umayyah itu sudah menguasai wilayah Andalusia tersebut. Jadi 8 abad, waktu yang sangat panjang. Ya, setelah itu dikuasai oleh kaum Nasrani sampai sekarang. Ya, sekarang baru abad ke-21 ya. Iya, berarti kalau dari abad ke-15 sampai 21 baru 6 abad. Ya, kita dulu 8 abad, lebih lama. Ya, lebih lama. Tapi hampir tidak ada bekas Islam di sana. Padahal selama 8 abad ya, wilayah Andalusia adalah merupakan wilayah yang sangat eksis keislamannya, bahkan melahirkan begitu banyak ulama
Ya, wilayah mereka begitu banyak para ulama Islam sepanjang 8 abad tersebut. Terakhir karena wilayah Andalus itu kemudian terpecah-pecah ya. Menjadi kerajaan-kerajaan kecil, dan itu yang menyebabkan kelemahan mereka. Terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang satu sama lain saling berperang, yang ketika mereka berperang antar sesama kerajaan kecil Islam itu, mereka sebagiannya minta tolong pada kerajaan Kristen. Ini ironis ya. Jadi negara Islam, kerajaan Islam berperang dengan kerajaan Islam, minta tolong sama kerajaan Kristen. Nah, pada akhirnya mereka semuanya ya, yang tadi minta tolong pun juga akhirnya dikuasai sama Kristen. Terakhir tahun 1492 Miladiah kalau saya tidak salah itu kerajaan Islam di Granada ya, di Granada itu jatuh ke tangan Nasrani. Nah, sejak saat itulah kemudian kerajaan-kerajaan barat itu mulai berusaha untuk menguasai wilayah-wilayah Islam. Ya, sejak dikuasainya Andalusia. Yang mana ketika itu mereka dengan begitu kejamnya, ya, mereka mengusir orang-orang Islam dari Andalusia yang tidak mau keluar dipaksa masuk Kristen, yang tidak mau masuk Kristen disiksa secara kejam sampai mati atau mau masuk Kristen. Terkenal itu ada yang namanya inkuisisi itu ya, siksaan-siksaan kerajaan Kristen itu yang dilakukan kepada orang-orang Islam. Sementara penduduk Andalusia itu sebagiannya adalah pendatang ya, orang-orang Arab dan selainnya yang datang ke Andalusia. Itu negara Islam yang sangat besar, sangat makmur. Sebagiannya adalah penduduk asli. Yang bukan penduduk asli mereka diusir ya, mereka pulang kembali ke kampung nenek moyangnya ya, ke kampung nenek moyang masing-masing. Tapi yang asli-asli orang Andalusia mereka tidak mau pulang kemana, ini negeri kami ya. Maka mereka lah yang kemudian disiksa ya, dipaksa masuk Kristen. Kalau tidak mau mereka disiksa sampai mati atau sampai mau masuk agama Kristen. Itu sejak tahun 1492. Dan sejak itulah kemudian negara-negara, kerajaan-kerajaan Kristen ini melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Mereka sampai ke Indonesia misalnya. Portugis yang pertama ya. Kalau ingat ya pelajaran sejarah dulu, kira-kira tahun 1511 ya, itu di Malacca. Alfonso de, kalau tulisannya de Albuquerque, saya tidak tahu apa bacanya itu. Apa bacanya itu? De Albuquerque apa ya bacanya ya? Tulisannya de Albuquerque itu ya. 1511 sampai di Malacca. Artinya tidak lama ya, kita lihat dari runtuhnya Andalusia 1492. 1511 sudah sampai di Malacca. Belanda agak belakangan. 1596. Cornelis de Houtman ya. Sampai di Banten. Itu pertama Belanda menginjakkan kaki di Indonesia. Tapi yang pertama itu memang Portugis, karena mereka lah ini yang menaklukkan kerajaan Islam di Andalusia. Termasuk ekspedisi Columbus ke benua Amerika tahun 1502 atau 1504 ya, kurang lebih sekitar itu. Ya, tidak jauh dari runtuhnya Andalusia 1492. Jadi memang sejak Andalusia itu runtuh mulailah di situ. Ya, utamanya kerajaan Kristen Andalusia ini ya di Spanyol dan Portugal itu yang kemudian mulai menguasai, karena ini Andalusia bisa dianggap salah satu pusat Islam. Ada dua ketika itu, Andalusia dengan Turki. Ya, maka ketika Andalusia telah direbut seluruhnya, maka mulailah mereka mencaplok sedikit demi sedikit wilayah-wilayah Islam, termasuk benua Amerika. Karena Islam sudah lama sampai di benua Amerika. Jadi Columbus dikatakan sebagai penemu Amerika itu omong kosong. Itu dongeng itu. Ya. Jihad At-Turbani mengatakan bahwasanya ketika Columbus sampai di Amerika, dia sampai di daerah yang sekarang negara itu Kuba. Sampai di Kuba. Di situ dia sudah melihat sebuah masjid berdiri. Ya, sudah ada masjid di situ. Dan masjid-masjid itu dulu masjid-masjid Bani Umayyah itu
syiarnya, slogannya la ghaliba illallah. La ghaliba illallah. Karena mereka bisa dikatakan bangsa penakluk Umayyah yang paling banyak ya pertama-tama melakukan penaklukan dalam artian penyebaran Islam ya ke benua Afrika, ke benua Eropa, ke benua Asia ini Bani Umayyah. Sehingga mungkin karena untuk menghilangkan kesombongan ya supaya tidak merasa besar, maka mereka pakai slogan la ghaliba illallah. Tidak ada yang mengalahkan kecuali Allah. Ya, tidak ada yang mampu mengalahkan kecuali Allah. Nah, si Columbus ini ketika sampai di Kuba dia sudah melihat itu sudah ada di sana berdiri masjid. Ya, yang bertuliskan la ghalib, artinya di situ sudah sampai Bani Umayyah. Karena itu sebagian suku-suku Indian itu sudah Islam. Ya, ketika Columbus sampai di Amerika, sebagian suku-suku Indian itu sudah Muslim. Ya. Dan sekarang ada banyak penelitian orang-orang Amerika yang menunjukkan itu bahwasanya yang menemukan benua Amerika bukan Columbus. Yang pertama sampai ke benua Amerika adalah orang-orang Afrika Muslim dari kerajaan Mali. Ya, mereka yang pertama sampai mereka menyebarkan Islam sampai ke benua Amerika. Ya, karena itu orang-orang Afrika dalam beberapa penelitian di Amerika itu dianggap sebagai orang yang pertama menemukan Amerika jauh sebelum Columbus menginjakkan kaki di benua Amerika. Itu ada penelitian ilmiahnya ada. Ya, dan mereka lah kaum muslimin. Cuma mereka peneliti tidak menonjolkan keislamannya, dia tonjolkan keafrikaannya. Intinya Islam sudah lama sampai di Amerika. Dan boleh jadi yang menyebabkan mereka datang ke Amerika adalah untuk menaklukkan Islam di Amerika. Karena semangat perang salib itu yang menyebabkan mereka berusaha untuk menduduki negeri-negeri Islam di dunia. Makanya tadi sampai ke Indonesia, ya, jadi sampai ke Afrika, ke Amerika, ke Indonesia, bayangkan. Ya, orang-orang Portugis, Belanda, kemudian Inggris, Prancis, ya, sampai pada akhirnya khilafah Turki Utsmani mereka taklukkan. Khilafah Turki Utsmani runtuh 1924. Ya. Paling terakhir. Palestina 1917 diduduki oleh Inggris 1917. Jadi waktu yang kurang lebih 5 abad ya mereka tempuh untuk menaklukkan semua wilayah Islam. Itu semua semangat perang salib. Karena itu dulu mereka para penjajah ini punya slogan, yaitu apa? Kita belajar dulu waktu di sekolah ya. Gospel, gold and glory. Gospel itu Injil kan? Ya, semangat menginjilkan manusia. Semangat untuk mengkristenkan manusia. Kemudian gold itu emas, artinya mengeruk kekayaannya. Kekayaan negeri-negeri Islam itu mereka keruk, ya. Dan kejayaan, ya. Dengan itu mereka bisa menguasai dunia, mereka sebarkan agamanya dan mereka keruk kekayaannya. Itulah jahatnya penjajahan. Berbeda dengan ekspansi Islam. Ya, jadi jauh sebelum mereka Islam sudah melakukan ekspansi. Ya, sejak zaman sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, cuma beliau wafat baru mengislamkan Jazirah Arabia. Sudah sempat beberapa kali perang dengan Romawi. Ya, ada perang Mu'tah dan yang terakhir perang Tabuk yang diikuti oleh Nabi SAW, yang mana orang-orang Romawi tidak datang. Jadi sudah dimulai itu, ya, upaya untuk mengislamkan negeri-negeri di luar Jazirah Arabia. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Ya, maka Abu Bakar Siddiq memulai itu, ya, perang melawan Romawi. Hanya ada pasukan yang dibentuk oleh Nabi SAW di akhir hayat beliau yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Ya, itu kan sudah berangkat tapi kemudian kembali karena mendengar wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pasukan itu setelah Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah radhiyallahu anhu, beliau mengirim kembali ekspedisi pasukan Usama bin Zaid dan berhasil menaklukkan pasukan Romawi, mengalahkan pasukan Romawi dalam perang tersebut. Ya. Tapi Abu Bakar cuma 2 tahun, beliau jadi khalifah diganti oleh Umar. Di zaman Umar inilah banyak kemudian wilayah-wilayah. Beliau menaklukkan Persia, mengislamkan Persia. Beliau merebut Baitul Maqdis wal Masjidil Aqsa. Ya, itu di zaman Umar bin Khattab. Ketika
itu Al-Masjidil Aqsa di bawah kekuasaan Romawi. Ya. Jadi ini wilayah penting Romawi yang sudah direbut oleh kaum muslimin. Meskipun Konstantinopel sendiri itu jauh ya. Muhammad Al-Fatih di abad ke-15 yang kemudian menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Bizantium ya, Romawi Timur. Tapi sejarah penaklukannya sudah dimulai sejak zaman sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perbedaannya antara penjajahan yang dilakukan oleh Barat yang menyebarkan agama, yang menguruk kekayaan, menghisap kekayaan, memperbudak bangsa negeri itu ya untuk menjayakan diri mereka, berbeda dengan Islam. Islam datang tidak untuk menghisap kekayaan negeri yang mereka datangi. Islam datang memang untuk menyebarkan Islam, untuk mengajarkan Islam, itu pun tidak dengan paksaan. Tidak dengan paksaan. Dalam Islam ada adab. Ya. Dalam Islam ada adab berperang yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menyerang satu kaum itu ada sunnahnya, 3 hal yang harus ditawarkan. Ada semacam SOP-nya. Ya. Yang pertama, tawarkan Islam pada mereka. Tawarkan Islam. Kalau mereka mau masuk Islam, maka tidak boleh berperang. Buat apa perang? Karena sebenarnya perang itu hanya kalau terpaksa saja. Nanti akan kita lihat sebentar yang terakhir. Ya. Jadi kalau mau masuk Islam, iya, tidak perlu perang. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman bersaudara. Maka tujuan utama sudah tercapai. Tapi kalau mereka tidak mau menerima Islam, maka tidak dipaksa. Karena la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Tapi mereka diberi pilihan yang kedua, itu membayar jizyah. Hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum shaghirun. Sampai mereka membayarkan jizyah langsung dengan tangan mereka sendiri dalam keadaan mereka lebih rendah daripada kaum muslimin. Wa hum shaghirun. Jadi pembayaran jizyah itu menunjukkan mereka di bawah dan kaum muslimin di atas. Ya, mengapa? Karena pada posisi di bawah mereka siap, ya mereka bisa dikatakan dalam tanda kutip sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Meskipun mereka tidak dipaksa masuk Islam. Nah, dengan posisi seperti itu, orang-orang Islam yang mau mendakwakan Islam itu sudah aman. Ya, sudah aman mereka masuk ke negeri-negeri tersebut untuk menyebarkan Islam. Jadi begitu strateginya. Ya, strateginya. Sehingga orang-orang negeri itu akan menerima Islam bukan dengan paksaan tapi dengan keyakinan akan kebenaran Islam setelah mendengarkan penjelasan para penyebar Islam. Kalau negeri itu tidak ditaklukkan, tidak harus bayar jizyah, maka dikhawatirkan ketika orang berdakwah bisa dibunuh. Ya, itu bisa dibunuh. Contohnya di zaman Nabi, peristiwa Bi'ru Ma'unah, 70 orang sahabat Nabi SAW yang diutus berdakwah ke Najd. Ini masih sama-sama Arab ini, di Jazirah Arabiah. Tahun ke-4 Hijriah. Ya, Rasulullah SAW mengirim 70 orang sahabat qurra, penghafal Quran, ulamanya para sahabat untuk berdakwah ke daerah Najd dan semuanya dibunuh. Semuanya dibunuh. Karena itu sangat penting ini menundukkan ya dengan dibayarkannya jizyah, maka itu menunjukkan mereka berada di bawah kendali kaum muslimin. Mereka di bawah. Ya, ayatnya mengatakan wahum shaghirun. Shaghir itu artinya kecil. Mereka dalam keadaan lebih kecil daripada kaum muslimin dan mereka serahkan jizyah dengan tangan-tangan mereka. Itu tawaran yang kedua. Jadi tawaran yang kedua itu sebenarnya adalah strategi untuk memuluskan masuknya dakwah. Ya, supaya para pendakwah bisa masuk ke negeri itu dan merasa aman. Kalau kemudian tawaran jizyah tidak mau diterima, maka terpaksa baru diadakan perang. Jadi perang itu jalan terakhir. Ya. Karena mereka tidak mau masuk Islam dan mereka tidak mau bayar jizyah. Artinya para pendakwah tidak bisa aman untuk menyebarkan Islam di situ. Maka supaya dakwah bisa disebarkan dengan aman, maka penguasa negeri itu harus dikalahkan. Ya, maka diperangilah. Dan ketika Islam memerangi satu negeri, Islam hanya diizinkan memerangi orang-orang yang melawan saja. Ya. Hanya orang yang melawan saja. Rakyat jelata tidak bisa disentuh. Beda dengan orang-orang kafir. Coba lihat di Palestina sekarang. Israel menyerang Palestina, harusnya kan dia lawan Hamas saja. Ya, harusnya dia lawan saja faksi-faksi perjuangan, faksi-faksi jihad.
Tapi karena dia tidak bisa lawan itu, akhirnya rakyat yang dia bantai. Itu sifat pengecut sebenarnya. Dalam Islam itu dilarang. Perang dalam Islam hanya boleh ya, waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan jangan kalian melampaui batas. Jadi yang kita perangi hanya orang yang mengangkat senjata. Ya, itu pun tidak boleh melampaui batas. Begitu beradabnya perang dalam Islam. Karena memang Islam tidak ingin adanya pertumpahan darah. Perang itu dilakukan hanya karena terpaksa saja. Karena mereka tidak mau bayar jizyah, dan itu berarti dakwah tidak bisa masuk, maka terpaksa diperangi. Karena dia merupakan sebuah keterpaksaan, maka yang diperangi hanya yang memerangi saja. Ya. Selain itu tidak bisa disentuh. Maka Nabi melarang, tidak boleh membunuh anak-anak, perempuan, orang tua, orang yang beribadah di tempat-tempat ibadah mereka. Tidak boleh diganggu itu menurut adab perang dalam Islam. Tidak bisa diganggu. Kenapa? Tadi tujuannya perang bukan untuk menumpahkan darah. Dia hanya sebuah keterpaksaan, ya, agar dakwah bisa masuk mulus dan pendakwah bisa aman menyebarkan Islam di negeri tersebut. Karena itu tidak ada yang namanya penjajahan Islam. Ya, Islam tidak pernah menjajah semua negeri. Ya, sebuah negeri. Semua negeri yang dimasuki oleh Islam, mereka tetap berkembang. Ya, rajanya tetap bisa jadi raja. Kalau dia menerima Islam, dia tetap jadi raja di situ. Ya, tidak dipecat jadi raja, tetap jadi raja. Yang penting dia mau menerima Islam, ya, atau mau bayar jizyah. Kalau tidak, lah terpaksa diperangi, baru diganti. Begitu mulianya, begitu tingginya, ya, ajaran Islam, sehingga Islam tidak mengenal yang namanya penjajahan. Maka semua negeri yang sampai Islam ke sana menjadi negeri-negeri yang makmur. Ya, lihatlah Andalusia. Andalusia negeri Nasrani sebelumnya, ya, sebelum dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, lihatlah Persia, negeri Majusi sebelumnya, ya, dan berbagai negeri-negeri lainnya. Tidak ada kemudian Islam datang menghisap kekayaan sebuah negeri, ya. Tapi mereka datang untuk apa? Untuk memuliakan penduduknya dengan menawarkan Islam kepada mereka. Itulah perbedaan antara ekspansi Islam dengan penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara barat atau kerajaan-kerajaan barat, ya, di masa yang lampau, termasuk Belanda, Portugis dan Belanda yang menjajah Nusantara. Nah, sampai kita kemudian karena ketika itu belum ada Indonesia, yang ada adalah kerajaan-kerajaan, ya, kerajaan-kerajaan pada umumnya adalah kesultanan-kesultanan Islam. Sehingga hampir di setiap tempat di Nusantara ini kerajaan-kerajaan Islam itu melakukan perlawanan atas nama jihad fisabilillah. Atas nama jihad fisabilillah, ya, karena mereka menganggap ini Portugis, Belanda adalah orang-orang kafir yang datang hendak merebut negeri mereka, negeri Islam. Maka semua kerajaan itu bangkit mengadakan perlawanan atas nama jihad fisabilillah. Dan itu sampai menjelang kemerdekaan, ya. Sampai menjelang kemerdekaan, kelompok-kelompok perlawanan Islam, ya, mereka berperang melawan Belanda atas nama jihad fisabilillah. Kita ingat peristiwa 10 November, ya. Itu kan setelah Indonesia merdeka, ketika Belanda hendak masuk kembali membonceng dengan sekutu, ya. Maka kaum muslimin khususnya di Surabaya mengadakan perlawanan atas nama jihad fisabilillah. Maka kemudian kemerdekaan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, pada kita bangsa Indonesia. Tetapi apakah kita sudah betul-betul merdeka? Ini betul menjadi pertanyaan, ya. Kita mungkin merdeka dari penjajah Belanda. Kita merdeka dari penjajah Jepang, ya. Merdeka dari penjajahan negeri-negeri lain. Tapi apakah sebenarnya hakikat kemerdekaan itu? Ya, kapan seseorang dikatakan merdeka? Ketika terjadi perang Qadisiyah, ya, perang Qadisiyah antara kaum muslimin melawan Persia, ya.
kaum muslimin mengutus seorang utusan dari sahabat Nabi yang namanya Rabi' bin Amir radhiyallahu taala anhu untuk menghadap kepada Panglima Rustum, ya, komandan perang pasukan Persia ketika itu. Maka dia pun datang bertemu dengan Rustum. Dan Rustum berkata kepada sahabat yang mulia ini, kalian ini orang-orang Arab. Arab itu bangsa yang miskin, ya. Katanya, kalau kalian ini mau berperang hanya menginginkan harta, tidak usah kita berperang. Di zaman itu Persia merupakan salah satu kerajaan terbesar di dunia, ya, Persia dan Romawi, dua kerajaan terbesar di dunia. Maka dia mengatakan, kalau kalian ini mau berperang hanya karena mau harta, kita tidak usah berperang. Kami akan berikan berapa yang kalian inginkan, ya. Kalau cuma mau berperang karena harta saja. Maka sahabat Rabi' bin Amir radhiyallahu taala dia mengatakan, ya, seperti yang kita katakan tadi, Islam itu berjihad bukan untuk menghisap kekayaan sebuah negeri, terlalu rendah itu, ya. Jihad dalam Islam adalah untuk menyebarkan Islam, mengajarkan Islam kepada manusia yang belum mengenal Islam. Maka sahabat ini mengatakan, ji'na linukhrijal ibada min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, atau linukhrijan nasa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, wa min jawril adyan ila adlil Islam. Kami ini datang untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju kepada penyembahan kepada Tuhannya makhluk. Ya, ji'na linukhrijan nasa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Jadi tujuan kami ini berperang untuk menyebarkan dakwah supaya manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia meninggalkan penyembahan kepada makhluk apapun dan mengalihkan penyembahan mereka hanya kepada pencipta seluruh makhluk, Tuhannya seluruh makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di kami ini berperang ini bukan untuk dunia. Yang kedua katanya, linukhrijan nas min ibadati wa min jawril adyan ila adlil Islam. Dan kami ingin mengganti kezaliman agama dan semua sistem yang ada di berbagai negeri dunia dengan keadilan yang diajarkan dalam Islam. Ya. Karena di zaman itu para raja itu biasanya orang-orang yang zalim, yang menzalimi rakyatnya, yang menghisap rakyatnya. Maka kaum muslimin datang untuk menyebarkan tauhid, mengajarkan Islam dan menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Sampai kita baca dalam sejarah, ya, beberapa negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Itu kadang-kadang kaum muslimin jika mereka berperang, mereka taklukkan sebuah negeri dan kemudian mereka akan melanjutkan lagi jihad ke negeri yang lain. Biasanya negeri yang dikuasai itu kadang-kadang ditinggalkan. Ya. Beberapa negeri itu melakukan protes ketika mereka akan ditinggalkan dan mengatakan, kalau kalian meninggalkan kami akan dikuasai kembali oleh penguasa yang lalu. Dan kami lebih suka dikuasai oleh kalian karena kalian menjunjung tinggi keadilan. Sementara penguasa kami yang lalu meskipun satu agama dengan kami, tapi mereka zalim kepada kami. Itu kita baca dalam kisah-kisah sejarah. Ya. Beberapa negeri yang mereka sampai protes ketika akan ditinggalkan oleh pasukan Islam karena mereka khawatir kalau pasukan Islam meninggalkan kampung mereka, direbut kembali sama penguasa mereka sebelumnya yang satu agama tapi dia zalim kepada mereka. Ya. Sementara Islam menjunjung tinggi keadilan. Dan itu yang menyebabkan banyak penduduk negeri-negeri tersebut yang ditaklukkan, yang mereka kagum, ya, dengan keadilan kaum muslim. Ada sebuah kisah di negeri Samarkand, ya, di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Tapi mereka ditaklukkan dengan sebuah serangan tiba-tiba, tanpa melakukan tadi tiga tawaran, langsung diserang. Maka penduduk negeri tersebut mengirim utusan kepada Umar bin Abdul Aziz bahwa kami diserang dengan
tiba-tiba. Rupanya mereka juga sudah tahu bahwasanya kaum muslim itu kalau berperang ada SOP-nya. Ya. Sehingga dikirim utusan kepada Umar bin Abdul Aziz. Maka ketika beritanya sampai kepada beliau hanya mengirim seorang qadhi saja. Seorang qadhi dikirim, udah kamu pergi ke sana, putuskan apa masalahnya mereka ini. Ya. Maka orang-orang Samarkand ini dia bilang, kayaknya ini pengadilan sandiwara ini kayak di negeri Konoha ini. Ya. Ya, ini pengadilan sandiwara saja ini. Cuma dikirim saja satu orang saja ini. Qadhi, ya apa kekuatannya dia melawan ini panglima perang, bayangkan ini, ya. Maka datanglah Qadhi ke situ, ke Samarkand itu, dan dia mulai mengadili. Dihadapkanlah para pemuka negeri dengan panglima mujahid Islam. Ditanyakan apa tuntutannya, katanya ini mereka menyerang tidak prosedural, ya, menurut aturan Islam, ya. Tidak prosedural. Ditanya apa betul begitu? Ya betul. Ya, mungkin sebagai sebuah strategi perang. Ya, mungkin kadang-kadang ada ini kaum yang kuat ini kalau kita bilang-bilang mungkin susah dikalahkan, ya. Jadi supaya mudah dikalahkan serang tiba-tiba saja. Akhirnya diputuskan, Qadhi mengatakan, saya putuskan semua pasukan angkat kaki. Ya, kaget ini orang-orang Samarkand. Mungkin dia bilang dalam hati ini sandiwara apa lagi nih? Ya. Ternyata betul-betul ditaati. Hanya dengan keputusan seorang qadhi. Maka satu pasukan besar yang telah bersusah payah menaklukkan negeri Samarkand ini angkat kaki, ditinggalkan betul. Ya. Dan karena peristiwa itu mereka ini masuk Islam semua. Masuk Islam karena melihat begitu keadilan dijunjung tinggi dalam Islam. Tidak ada pengadilan sandiwara dalam Islam itu. Ya. Begitu seorang panglima yang punya tentara, yang punya personil yang begitu kuat, hanya dengan perkataan seorang hakim saja dia tunduk. Itulah keadilan. Dan itulah dia yang disampaikan sahabat Rib'i bin Amir. Kami datang untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada manusia menuju kepada penyembahan kepada Tuhannya manusia, dan kami datang untuk mengeluarkan manusia dari kezaliman. Semua ajaran yang ada, semua sistem yang ada menuju kepada keadilan Islam. Ya. Cuma Islam yang adil memang. Sampai di zaman modern ini, di mana kita melihat keadilan? Lihatlah sekarang Palestina. Mana ada keadilan di sana? Lihatlah PBB yang dikatakan contohnya demokrasi. Mana ada demokrasi di PBB? Semua negara sepakat menghukum Israel, Amerika tinggal veto saja, tidak jadi semuanya. Itu demokrasi apa itu? Ya, maka itu demokrasi hanya mereka gunakan untuk kepentingan mereka. Omong kosong itu demokrasi. Demokrasi hanya dipakai untuk kepentingan mereka. Ketika tidak menguntungkan mereka, tidak ada yang namanya demokrasi. Ya, itu bukti yang paling jelas. Kalau mau lihat demokrasi, lihat dari PBB. Semua negara sudah, mayoritas negara dunia sudah mengutuk Israel, mau menghukum Israel, bikin resolusi segala macam. Apa ujungnya? Veto. Cuma satu negara, cuma Amerika yang veto, selesai masalah. Karena itu demokrasi itu omong kosong. Hanya dilakukan ketika ada keuntungan pada pihak yang mau menegakkan demokrasi itu. Keadilan hanya ada dalam Islam. Hanya ada dalam Islam. Dan itu juga harus ditegakkan oleh orang-orang yang memang betul-betul mau menegakkan keadilan. Karena aturan saja tidak cukup. Dalam sejarah Islam juga ada khalifah-khalifah yang zalim juga ada. Ya, jadi selain aturannya harus Islami, yang mau menegakkan aturan juga harus orang-orang yang soleh, yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya harus saling mendukung. Karena itu kemerdekaan yang hakiki adalah ketika kita mampu membebaskan diri kita dari ketundukan kepada siapapun dan hanya menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat kemerdekaan. Orang-orang yang betul-betul merdeka adalah mereka yang mampu membebaskan dirinya dari segala tekanan, dari segala ikatan, dari segala ketundukan kepada makhluk dan hanya menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bilang, kalau begitu tidak merdeka juga itu Ustaz. Kenapa? Karena masih tunduk sama Allah. Ya. Katanya masih tunduk sama Allah juga, berarti tidak merdeka. Maunya yang merdeka banget, tidak tunduk sama siapa-siapa.
Sekarang kita tanya, Anda kalau tidak tunduk sama Allah, tunduk sama siapa? Apakah betul-betul tidak tunduk? Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Kalau orang tidak tunduk kepada Allah, dia pasti menjadi budak hawa nafsu. Tidak ada itu orang tidak tunduk kepada siapapun. Ya, tidak ada. Maka jika mau mengatakan betul-betul mereka tidak tunduk kepada siapapun, itu tidak benar, tidak mungkin. Ya, karena itu yang namanya kemerdekaan hanyalah orang yang hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah orang yang betul-betul merdeka, karena dia hanya menghambakan diri kepada Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Besar, Allah yang memang berhak untuk kita menghambakan diri kita kepadanya. Maka kita dikatakan orang yang merdeka karena ketundukan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ketundukan kita bukan kepada Allah, maka kita orang terjajah. Ya. Dan kalau tidak mau tunduk kepada Allah, maka dia pasti menjadi budak hawa nafsunya. Dan ketika hawa nafsu yang menjadi Tuhan, lihatlah kerusakan tersebar di mana-mana. Ya. Kerusakan tersebar di mana-mana. Karena yang menjadi Tuhan adalah hawa nafsu. Ya, dan hawa nafsu itu maunya yang innan nafsa la ammaratun bisu. Ya. Nafsu yang diikuti pas dia memerintahkan kepada keburukan. Hawa nafsu maunya keburukan. Maka kalau kita mau merdeka, pastikan bahwa kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hanya mau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya mau diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya mau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Ya, wa ma kana li mu'min wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan, maka mereka masih memiliki pilihan yang lain, ya, selain daripada urusan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah hakikat kemerdekaan. Nah, karena itu orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang betul-betul hendak menjalankan semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya. Semua aturan Allah, semua tuntunan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah, dia berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupannya. Ya, karena kalau tidak, kalau dia belum bisa menerapkan semua syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia belum merdeka sepenuhnya. Dia belum merdeka sepenuhnya, karena masih ada di antara syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada di antara aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dia terapkan dalam kehidupannya. Jadi kalau kita masih memilih aturan yang lain, berarti kita masih mempertuhankan hawa nafsu kita dalam urusan tersebut. Ya, itu intinya di situ. Maka tadi dikatakan tidak pantas bagi orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu urusan, sudah ada aturan Allah di situ, sudah ada hukum Allah di situ, sudah ada syariat Allah di situ, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka masih mencari alternatif lain dalam urusan tersebut. Mereka ini belum bisa dikatakan sepenuhnya beriman. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim yang memutuskan hukum dalam segala perkara, dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka sedikit kesempitan pun, tidak ada rasa sempit terhadap syariat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Keimanan yang sempurna adalah ketika kita mampu menjalankan semua syariat yang Allah turunkan melalui nabinya. Ya. Sampai kita menjadikan beliau sebagai hakim yang memutuskan perkara. Setelah beliau meninggal, maka ada Quran dan sunnah yang menjadi pegangan kita dalam setiap urusan kita. Dan kita harus yusallimu tasliman, betul-betul berserah diri kepada semua aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah seperti itu, barulah kita menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka. Yang benar-benar merdeka, yang tidak ada sedikit pun lagi ketundukan kepada hawa nafsu, tapi ketundukannya murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu setiap kita masih harus berjuang untuk itu. Ya, setiap kita masih harus berjuang untuk itu, karena kita masih sering dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Ya, begitulah, karena syaitan bekerja untuk menjauhkan kita dari ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan selalu berusaha untuk menjadikan kita mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Maka selama hidup kita ini kita berada dalam perang, ya, perang melawan syaitan, perang melawan tentara-tentara syaitan yang selalu berusaha untuk melemahkan iman kita. Hidup ini adalah perjuangan untuk memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perjuangan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu kita, ya, dan menjadikan diri kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir pengajian kita, kami ingin mengingatkan tentang hak saudara kita di Palestina yang ya sampai saat ini belum mendapatkan kemerdekaannya, ya, dari penjajahan, ya, kemerdekaan dari penjajahan. Meskipun secara hakiki nampaknya mereka lebih merdeka daripada kita, karena mereka lah satu-satunya bangsa yang tidak bisa didikte oleh musuh-musuh mereka. Ya, mereka terus melakukan perlawanan di saat semua negara-negara di dunia tidak mampu, ya, menunjukkan ketidaksukaannya ataupun perlawanan kepada Israel dan kepada Amerika yang menjadi backingnya Israel. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang nampaknya berani. Yang berani hanya orang-orang Palestina. Ya. Jadi meskipun mereka secara fisik mereka terjajah, secara wilayah mereka terjajah, tapi secara jiwa mereka jauh lebih merdeka daripada kita. Ya, kita ini mungkin perlu, ya, menangisi diri kita, menangisi kelemahan kita. Mengapa kita tidak mampu memberikan bantuan kepada mereka dalam bentuk melawan, ya, kezaliman, melawan kejahatan yang sedang dipertontonkan secara vulgar di hadapan seluruh mata dunia, yang saat ini dilakukan oleh Israel dan didukung penuh oleh Amerika. Sekarang ini apa yang mereka lakukan? Pelaparan. Ya. Saudara kita dilaparkan. Saudara mereka dibantai, dibom, dihancurkan, mereka punya tempat tinggal dan seterusnya. Sekarang mereka dilaparkan. Semua bantuan-bantuan, makanan, minuman ditahan, tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Jadi mereka sengaja dibuat menderita kelaparan sampai mati. Ya. Dan ketika mereka mengizinkan beberapa bisa masuk bantuan, orang-orang pada berebut mengambil bantuan kemudian ditembaki. Ini luar biasa ini. Kekejian, kekejaman, kebiadaban orang-orang Israel yang didukung oleh Amerika. Yang mana kita ini semua kaum muslimin hampir 2 miliar di seluruh dunia ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita hanya bisa berdoa, dengan doa kita doakan kebaikan bagi mereka, dengan harta kita bantu mereka, dan dengan memboikot, ya, produk-produk Yahudi dan produk yang mendukung Zionisme. Itu pun memboikot juga masih banyak kaum muslim yang tidak mau boikot. Ya, karena masih merasa nyaman dengan produk-produk Yahudi. Padahal sebenarnya kewajiban kita jauh lebih besar daripada itu. Seharusnya kaum muslimin ini pergi berjihad di sana untuk menghancurkan Yahudi itu. Ya, tapi itulah kelemahan kita hari ini. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah
wal mustad'afina minar rijali wal wildani wan nisa wal wildan alladziina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah? Ya, wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah. Mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal orang-orang yang tertindas, ya, dari laki-laki, perempuan dan anak-anak yang mereka sudah berkata, Rabbana akhrijna min hadhil qaryah. Ya Allah, keluarkanlah kami dari negeri yang zalim penduduknya ini. Ini konteksnya di Mekah dulu. Ya, kaum muslimin yang tidak bisa meninggalkan Mekah. Dan mereka tertindas di Mekah, mereka minta dikeluarkan dari Mekah. Dan itu kalau sekarang Palestina, tentu perbedaannya kalau dulu Mekah memang Darul Kufri, dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Kalau sekarang Palestina Darul Islam, memang negerinya kaum muslimin. Jadi mereka doanya itu bukan minta dikeluarkan dari negeri mereka, tapi mereka minta kepada Allah supaya penjajahnya dikeluarkan dari negeri mereka. Ya, dan kalau dulu orang-orang di Mekah harus dibantu supaya bisa keluar dari Mekah, maka sekarang seharusnya orang Palestina dibantu supaya penjajahnya keluar dari Palestina. Dan itu sebenarnya merupakan kewajiban kita. Tapi karena kita tidak mendapat jalan ke sana, kita tidak punya kemampuan untuk itu, maka kita membantu dengan apa yang kita mampu, ya, dengan doa-doa kita, dengan harta-harta kita, tetap kita kirimkan bantuan harta kita. Meskipun sekarang belum bisa masuk, mudah-mudahan ada saja jalan untuk bisa masuk ke sana. Dan dengan memboikot, ya, semua produk-produk Yahudi ataupun yang mendukung Zionisme. Ya, meskipun mungkin orang bilang ini barang yang bagus, barang Yahudi memang. Kalau yang bukan Yahudi kelas 2, kelas 3, ya enggak apa-apa lah, kita berkorban sedikit. Ya, berkorban sedikit tidak apa-apa. Daripada kita pakai barang Yahudi, ada uang kita di situ meskipun 1 sen, dia menjadi peluru, menjadi bom, menjadi roket yang dipakai oleh mereka untuk membunuh saudara-saudara kita di sana. Ya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum mampu berjihad untuk membantu saudara kita, tapi jangan sampai juga, ya, ketika jihad kita tidak mampu, yang lain pun tidak kita kerjakan. Maka minimal doa kita, harta kita, dan boikot kita, ya, ini harus kita lakukan karena ini berada dalam kemampuan kita semua. Saya kira sampai di sini taklim kita pada malam ini. Semoga Allah memberikan keberkahan pada majelis kita. Duduknya kita di majelis ini antara maghrib dan isya dicatat sebagai sebuah amal soleh dan kita semua mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.